Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, di malam yang sejuk ini Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, diberikannya kita kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita mampu melangkahkan kaki kita menuju majelis yang mulia di Panti Asuhan Gajah Ahmad Dahlan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni adil Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-76. Sebelumnya dibuka kitabnya, akan saya bacakan matan beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dulmu dhulumatu yaumal qiyamati. Rawahul Bukhari. Ali bin Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ad-dulmu dhulumatun, kezaliman itu akan menjadi sebuah kegelapan. Yaumal qiyamati, kapan itu? Pada hari kiamat nanti. Jadi jangan sampai kemudian kita berbuat zalim, karena itu nanti akan menjadi gelapnya kita di hari kiamat. Maka sebelum kita melangkah membahas lebih jauh, maka kita harus tahu definisi zalim. Ad-dulmu atau kezaliman itu dalam bahasa Arab wad'u sayyin fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi secara bahasa zalim itu wad'u sayy fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kopiah tempatnya di mana? Di kepala. Kalau kemudian ada kopiah yang dibuat tendang-tendangan, dibuat main bola, maka itu adalah suatu kedzaliman. Atau memukul temannya, ya. Jadi teman itu kan mestinya disayang, ya, diperhatikan, ya. Bukan untuk dipukul oleh tangan ataupun ditendang oleh kaki. Nah, kalau pengen punya kemampuan lebih tangan dan kakinya bisa disalurkan melalui pertandingan, ya. Bukan untuk menyakiti temannya, bukan untuk melukai kawannya. Tangan dan kaki ini justru untuk hal yang bermanfaat. Nah, kalau kemudian tangan dan kaki kita untuk nempeleng temannya, untuk nendang kawannya, maka itu termasuk suatu kedzaliman, dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang mestinya bisa masuk surga nanti akan menjadi gelap. Kenapa? Karena kedzaliman yang dilakukan oleh tangan kita, karena kedzaliman yang dilakukan oleh kaki kita. Nah, bisa jadi banyak juga yang kedzaliman yang keluar dari lisan kita. Jadi memang berpotensi kita untuk melakukan kedzaliman itu. Maka Nabi mengingatkan kita, ad-dulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu nanti akan menjadi suatu kegelapan di hari kiamat, ya. Jadi jangan sampai kita yang sudah baik ibadahnya
amalan kita sirna rusak diberikan karena kita berlaku dolim. Jadi kalau kita mendolimi seseorang, maka pahala nanti, pahala kita akan kita berikan kepada orang yang kita dolimi. Jadi kalau kita mukul kawan kita, maka kita nanti kalau memang belum minta maaf dan belum dapat keridhaan dari orang yang kita dolimi, maka pahala kita harus kita berikan kepada orang tersebut, ya. Nah, ketika pahala tadi sudah habis karena banyak yang didolimi, mulai Andi, Adi, Anto sampai Zainuddin pun semuanya A sampai Z itu semuanya didolimi. Akhirnya pahalanya diberikan satu persatu. Nah, belum sampai Zainuddin baru S Saifuddin, ya sudah habis pahalanya. Maka dosa Saifuddin diletakkan, diberikan setimpal dengan kedoliman yang kita lakukan. Saifuddin, Zainuddin, ya, karena kita dolimi, maka dosa mereka kita ambil, kita terima. Akhirnya apa? Tidak jadi mendapatkan surga, malah mendapatkan siksa api neraka, ya. Nabi berpesan juga di hadis yang lain di dalam riwayat Muslim, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, maksudnya hadis qudsi yang merupakan hadis qudsi, wahai hambaku. Nah, hadis qudsi adalah lafadznya hadis tersebut, ya, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya, perkataannya dari Nabi Muhammad SAW. Inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman ala nafsi, terhadap diriku. Wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku juga menjadikan itu haram bagi kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat dolim. Nah, jadi Nabi sudah mengingatkan kita jangan sampai kemudian kita melakukan kedzaliman kepada siapapun, ya, baik kepada yang tua, sepantaran, seumuran, atau lebih kecil daripada kita, tidak boleh melakukan kedzaliman. Nah, itu sesama manusia. Bagaimana dengan hewan? Juga begitu. Jangan kemudian menyiksa, ya, menyiksa binatang yang ada anjing mungkin tendang kepalanya, ya, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu langsung ditendang saja, ya. Jangan, ya. Karena itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Ada kucing kemudian ekornya ditarik, dibanting gitu, ya. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Kedzaliman yang dilakukan terhadap siapapun nanti pasti akan ada balasannya, akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian kepada tumbuh-tumbuhan, ya. Pulang dari kajian, ada pohon, ada daun, tahu-tahu ditarik, ya, terus kemudian dibuang. Manfaatnya apa? Justru merusak, padahal itu untuk oksigen, ya, tumbuh-tumbuhan. Atau mungkin, ya, membuang sampah tidak pada tempatnya, itu termasuk kedzaliman. Apalagi di musim hujan seperti ini, ya, akan menyumbat saluran air, bisa membuntu perjalanan air ke laut, ya, masuk ke gotnya akhirnya terbendung, akhirnya terjadi banjir. Nah, itu kedzaliman itu nanti akan kembali kepada orang yang melakukan kedzaliman. Maka jangan sampai kita yang belajar dinul Islam melakukan kedzaliman, apalagi kedzaliman yang sangat besar, yaitu kedzaliman tidak menempatkan Allah sebagai sang kholik semata, ya. Jadi kedzaliman yang paling besar adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, inna sirka ladulmun adim, sesungguhnya syirik merupakan kedzaliman yang sangat besar, ya. Jadi kalau yang kecil-kecil itu sudah bisa kita hindari, insya Allah yang besar pasti akan bisa kita lewati, ya. Tapi kalau kemudian
kita tidak bisa menghindari yang kecil-kecil itu, bahaya nanti akan sesuatu saat yang besar itu pun akan kita lakukan. Maka janganlah berpelaku dolim, baik itu doliman yang besar yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, juga kedoliman yang lainnya, kedoliman yang kecil. Semoga dengan hadis ini kita bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita agar senantiasa terhindar dari perbuatan dolim yang itu dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka, karena kedoliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amalia kita, perjalanan dari rumah menuju majelis yang mulia ini guna litolabil ilmi, menuntut ilmu. Allah jadikan jalan kita sangat mudah dalam menuju surganya, sebagaimana sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Semoga kita kelak dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di surganya, bisa berkumpul bersama. Marilah kita tutup dengan membaca doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.